Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh pemirsa TV One yang saya muliakan, Al-Mukarram Ustaz Saleh Mahmud sudah bercerita tentang kerinduan Ramadan. Kita sudah masuk minggu akhir dan tinggal ngitung hari Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Entah ketemu lagi tahun depan, entah tidak, cuma Allah yang tahu. Yang pasti nggak ada jaminan bahwa tahun depan kita bakal ketemu Ramadan lagi. Cuma kita mohon kepada Allah supaya diberinya kita kesempatan untuk jumpa dan jumpa lagi dengan Ramadan yang mulia ini. Minggu akhir ini kegiatan mulai pindah, masjid mulai sepi, terminal, stasiun apa boleh buat, memang kita ini seremonialnya selalu lebih dahsyat dari ritualnya. Orang sibuk mikirin mau mudik sehingga konsentrasi ibadah lalu buyar. Padahal tidak ada bulan semulia Ramadan. Kenapa kita rindukan? Pertama, ini bulan di mana setan pada diiketin. Ya Bu? Apaan? Setan pada diiketin. Siapa yang ikat itu setan? Puasa kita. Puasa mengendalikan nafsu, menahan nafsu, ikat setan. Kalau puasa. Kalau puasa. Kalau enggak, tuh setan tetap aja merdeka. Lu ikut gua kok katanya. Yang ngikat setan itu ibadah puasa kita. Karena puasa itu mengendalikan nafsu. Nafsu kendaraannya setan. Ini bulan pengendalian nafsu. Bukan nggak boleh, nunda. Entar maghrib. Itu pun pada batas-batas yang normal. Yang kedua, ini bulan di mana doa didengar. Permintaan dikabulkan, doa dijawab. Bagaimana doa didengar? Semua doa Allah dengar, semua permohonan Allah kabulkan. Cuman macam-macam. Ada yang cash, begitu doa, begitu dikasih. Ini mau bukan kelas kita deh nih. Ada yang dikredit, dikasih, cuman nggak seperti yang diminta. Ini umumnya kita nih. Saya belum pernah dengar orang kita kalau doa, ya Allah berikan saya rezeki dikit aja. Belum pernah. Kalau udah minta rezeki luas, halal, banyak. Kadang-kadang udah capek kita nungguin masih ngetes, ya belum datang seperti kita apa? Ditunda, apa dicicil, dikredit, dikasih nggak seperti yang diminta. Kenapa? Daya kemampuan kita. Buat apa sih minta air seember kalau kita emang cangkir? Ya, buat apa minta air seember kalau kita ini cangkir? Lebihnya mubazir. Bu, tahu dirilah di hadapan Allah. Jangan berdoa dengan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Jangan meminta sesuatu yang bertentangan dengan sunnatullah. Doa jauh. Saya kasih contoh. Ada santri berternak lebah buat ngambil madunya. Satu hari dia ngontrol sarang lebah, naik ke puhunan pakai tangga. Namanya santri pakai kain. Naik lebah kebon. Dia lupa kagak pakai jelas daleman. Entah bagaimana sampai atas tuh sarang lebah kepegang sama dia. Goyang, lebah keluar semua. Salah satu lebah masuk ke sarungnya. Dia gigit, dia jatuh, guling-gulingan, sakit, ngejerit.
Begitu sampai bawah lama-lama dia buka kainnya, dia lihat bengkak. Karena gigit lebah. Karena bengkak kan gede. Dia bawa sakitnya, biarlah bengkak. Ini doa orang nggak konsekuen. Mau bengkak tapi nggak mau sakit tuh nggak bener itu. Itu paket tuh. Sakit sama bengkak paket. Kalau mau bengkak kudu sakit. Ini namanya doa bertentangan dengan sunnatullah. Bagaimana mau dikabulkan? Itu satu paket. Jadi kalau berdoa minta kepada Allah jangan bertentangan dengan paket. Bu, ntar lakinya suruh ngarap tahun. Doa dikabulkan, permintaan ada yang ditunda, dikasih tapi enggak tahun ini, bulan depan, enggak bulan depan, tahun depan. Kenapa? Nunggu daya kemampuan kita. Sekarang anak kita kelas 5 SD minta dibeliin motor. Kita orang tua ngeliat, ini potongan di bocah kalau dibeliin motor kagak nyampe ke sekolahan nih. Kita mah mampu beliin, cuma ngeliat maslahatnya. Kalau dibeliin motor nggak bener loh. Kita nggak beliin, bukan karena nggak sayang, justru karena sayangnya. Tapi anak kan mikirnya, katanya sayang, gue minta beliin motor kagak dikasih. Kadang-kadang kita di depan Allah masih anak-anak, ya, masih anak-anak, potongan doang gede, bongsor. Sama juga orang kan yang wajib puasa ini yang cukup syaratnya. Syarat wajib puasa apa? Pertama Islam, yang kedua mampu, yang ketiga apa? Berakal sehat, yang ketiga, yang keempat apa? Sehat apa? Enggak gila. Balik, berakal sehat, muslim, mampu berpuasa. Puasa jangan heran, syaratnya kurang. Syaratnya dia enggak puasa no bang, bukan Islam kali ya. Islam dia, Islam. Enggak puasa? Enggak. Belum balik kali. Belum balik, badannya doang gede, bongsor namanya, belum balik gitu, belum. Udah balik. Oh, barangkali dia sakit, gila kali, gila. Orang gila nggak wajib puasa, gila kali dia. Barangkali gila, nggak wajib berpuasa. Atau kata salah satu uzur yang dibenarkan oleh syar'i, kata Nabi, rufi'al qalamu an salasin, diangkat perintah dari 3 macam manusia. Ada 3 manusia yang bebas perintah. Pertama, anis sabi hatta yablugha, anak kecil sampai balik bebas perintah, nggak wajib apa-apa. Yang kedua, anin naim hatta yastaiqiza, orang tidur sampai bangun bebas perintah. Yang keempat, anil majnuni hatta yafiqa, orang gila sampai waras bebas perintah. Jadi kalau kita pengen bebas perintah, Bapak, Ibu dan pemirsa TV One yang saya hormati, merindukan Ramadan itu pertama karena setan diikat, yang kedua doa didengar, yang ketiga taulkan, yang keempat taubat diterima, yang kelima nilai kebajikan berlipat ganda. Nah, sekarang tinggal memelihara semangat Ramadan. Kita girang Ramadan untuk suasana tertentu. Televisi kita tiba-tiba Islam banget. Ya, artis-artis dari mulai yang ikut dakwah, selawatan, sampai yang ngebodor menyemarakkan Ramadan. Mau sahur ngebodor, mau buka lawak, udah bulan bodor. Semua menyemarakkan Ramadan. Karena itu yang penting adalah bagaimana sesudahnya. Jangan cuma semusim. Ramadan jilbab rapi, habis Ramadan pusar. Jangan semusim. Ramadan bisa ngendaliin nafsu, selesai Ramadan merdeka,
kembali merajalela. Jangan, itu namanya semusim. Lestarikan Ramadan di luar Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, pelihara amal kita. Jangan sampai dimasuki hal-hal yang bisa menghilangkan pahalanya. Kalau yang mengganggu puasa, batalin puasa, gampang. Yang sulit itu yang batalin pahala. Misalnya sabda Nabi, sittatu asya tuhbitul a'mal, 6 perkara merusak amal. Pertama, al-istighal bi'uyubil khalqi, orang yang cari-cari aib orang lain sampai lupa dengan aib dirinya sendiri. Sibuk cariin kekurangan orang, lupa kekurangan dirinya sendiri. Ngumpulin katanya mulu dikumpulin. Si anu kan anu yang bener gue juga katanya. Ngumpulin katanya aja itu. Itu bisa merusak puasa kita yang setengah mati kita menahan lapar dan haus. Karena sibuk cari aib orang, dihancur oleh amal kita. Wa qaswatul qalbi, terlalu keras hati, nggak gampang menerima kebenaran, kasar hatinya. Wa tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Wa qillatul haya, sedikit rasa malu. Itu semua bisa menghilangkan kita. Jadi yang kedua, dalam rangka merindukan Ramadan, jaga amal kita dari hal-hal yang bisa merusak. Yang ketiga, melestarikan semangat Ramadan. Apa semangat Ramadan itu? Ramadan bulan latihan. Hasilnya kelihatan sesudah Ramadan. Petinju masuk latihan, keluar latihan, tinjunya makin hebat. Santri latihan pidato, selesai latihan, pidatonya makin hebat. Petenis masuk latihan, keluar latihan, main tenisnya makin hebat. Kalau latihan Saban Sari main kalah melulu, orang kan lo goblok loh. Latihan Saban Sari main kalah mulu buat apa? Ini sebulan penuh kita latihan buat menghadapi pertarungan 11 Ramadan sesudahnya. Latihan apa? Banyak. Yang terpenting saya sampaikan, pertama, puasa itu melatih kita menjadi orang yang rendah hati, tawadhu, tidak angkuh dan sombong. Ya Allah, baru seharian nggak makan udah lemes. Apa sih yang mau disombongin? Orang sombong Allah kagak demen. Orang miskin sombong Allah lebih kagak demen. Bab kalau ada orang kaya orang kaya sombong, mendingan juga pantas aja dia sombong, apaan aja dia punya. Kaya, miskin sombong, yang lu sombongin apaan? Udah kagak ada pilihan. Rendah hati, tawadhu, itu sifat yang utama dari puasa. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, saya sambil mencari apa kesimpulannya. Pertama, orang yang puasa menghidupi Ramadan dikasih 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama saat berbuka. Ini makin dekat maghrib makin girang kita. Ya, biarin buka pakai daging ayam doang, gede rasanya hati itu. Nah, kegembiraan yang nggak dimiliki orang yang nggak puasa. Yang kedua, kegembiraan nanti bertemu dengan Allah. Bertemu inda liqa'i rabbi. Masuk kantor gubernur enak, ketemu gubernurnya lebih enak. Masuk istana negara enak, ketemu presiden lebih enak. Masuk surga enak, ketemu yang punya surga jauh lebih enak. Malah nggak komplit masuk istana nggak ketemu presiden. Nah, bertemu dengan Allah itu janji kepada orang yang puasa. Satu. Yang kedua, buat kita meningkatkan amaliyah di bulan sesudah Ramadan, menjaga semangat Ramadan di luar Ramadan. Saya lihat masjid kita ini, saya ikut meresmikan tahun berapa saya lupa, menyelesaikan. Ayo nanti kalau ada rezeki kita bantu supaya pembangunan masjid kita cepat selesai.
Ini akan jadi lampu penerang kita di alam kubur. Sedekah kita tuh, yang rajin sedekah kuburannya terang. Kalau mau gelap jangan sedekah. Saya nyumbang 1 juta pak, patromak terang. Saya 100.000 pak, lampu templok. 10.000 lilin goyang apinya. Saya 1.000 pak, pentol korek. Tapi pasti sedekah yang penting ikhlasnya. Soal gedenya mah nomor 1. Daripada kecil nggak ikhlas, mendingan gede tapi ikhlas. Itu ajakan yang kedua. Yang ketiga, buat saudara-saudara kita yang sedang pulang mudik, baik yang dalam perjalanan maupun yang sudah sampai di tengah keluarga, kita menyampaikan mudik, hati-hati di jalan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Selamat berkumpul dengan orang-orang tercinta, merayakan Idul Fitri, dan mudah-mudahan ibadah kita di Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.